Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, salam berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mempersiapkan waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita disuguhkan oleh penginjil Matius bagaimana dialog antara Yesus dengan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan kita tahu merupakan perempuan yang dalam pemahaman orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mengalami campuran budaya dengan budaya asing ya. Atau mereka itu berada di luar lingkaran keyahudian yang asli. Ya, sehingga mereka dianggap sebagai bukan sebagai orang-orang Yahudi yang asli, yang patuh, atau boleh kita katakan yang memang sepenuhnya Yahudi ya. Jadi mereka dianggap demikian karena budaya mereka atau karena mereka tinggal dengan budaya-budaya lain bercampur dengan budaya-budaya lain ya. Sehingga tadi dalam diskusi kita sempat mendengar, atau dalam dialog Yesus dengan perempuan itu, kita sempat mendengar bagaimana Yesus awalnya itu tidak menjawab serta menolak ya, dalam tanda kutip tentunya ya. Tetapi di sini kita melihat ada sebuah reaksi yang sungguh luar biasa dari perempuan Kanaan itu. Ditolak oleh atau dikuatkan oleh sebuah pengharapan, dan tentunya juga ada sebuah iman yang kuat dari ibu itu. Dia tidak pernah tidak menyerah untuk datang kepada Tuhan. Dia datang terus menerus ya, karena itu tadi kekuatan iman yang mendorong dia, harapan yang mendorong dia bahwa Yesus itu dapat melakukan sesuatu untuk kesembuhan anaknya. Sehingga dia pun terus datang kepada Yesus sambil berteriak-teriak. Ketika Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu kan respon perempuan itu ya, bukan tersinggung, bukan marah, bukan menyerah, tapi dia malah mengikuti pernyataan Tuhan ya dengan imannya yang teguh. Benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan juga remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Tentu kita di sini memahami bahwa perempuan itu meyakini dengan sungguh ya bahwa Yesus itu dapat melakukan sesuatu untuk siapa saja. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu, atau dibatasi oleh konsep-konsep budaya, konsep-konsep lokal yang memang membatasi ruang keselamatan Allah, tapi dibatasi oleh manusia. Perempuan itu menembus itu semua
Kekuatannya menembus itu semua karena dia mempunyai keyakinan yang kuat kepada Yesus. Yesus dapat melakukan itu, dan memang benar pada saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Dan yang menarik, Yesus pada akhirnya memuji dia. Hai ibu, imanmu besar, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaknya. Dengan demikian di sini penginjil Matius mau menggarisbawahi iman itu ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menghadirkan sesuatu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Iman itu mengalirkan rahmat Allah kepada manusia. Dan teman-teman, kalau kita kembali kepada posisi misi Yesus datang ke dunia ini, dia tidak terbatas pada budaya Yahudi saja. Atau Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Walaupun memang dia itu datang dalam untuk memenuhi apa yang menjadi janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Tapi itu di suatu sisi ya, kita meyakini itu di suatu sisi bahwa Tuhan memang datang sebagai Mesias untuk memenuhi janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa, ya, dari kekuasaan dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari perbuatan-perbuatan jahat dan sebagainya. Yesus di sana menampilkan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, atau apa yang menjadi kehendak Allah untuk mereka lakukan. Dan sekaligus di sana dia datang mengajar, lalu memberikan kekuatannya dengan kata-katanya, dan juga dia bertindak kasih terhadap orang-orang itu. Tetapi ingat, Yesus juga datang bukan hanya terbatas pada orang Israel saja, tetapi keselamatan yang dibawa Yesus itu adalah keselamatan yang universal untuk semua orang. Nah, disinilah pengalaman perempuan Kanaan tadi dengan Yesus itu sudah merupakan salah satu bentuk indikasi bahwa keselamatan Allah atau keselamatan yang dibawa oleh Yesus tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi menyangkut seluruhnya, alam semesta ini, universal. Dengan demikian, ketika Yesus menyembuhkan perempuan itu atau menyembuhkan anak perempuan itu, ya, di situ kita melihat Allah datang untuk semua orang. Tidak terbatas pada konsep-konsep orang-orang Yahudi, ya. Tidak hanya terbatas pada keyakinan orang Yahudi, religiusitas orang Yahudi, tetapi lebih dari itu, Tuhan juga membawa keselamatannya untuk semua orang. Dan teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita kembali kepada konteks kita saat ini, keselamatan Allah itu juga tidak terbatas pada orang-orang tertentu, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, bukan, tapi juga menyangkut semua orang. Di mana saja sebenarnya Allah itu senantiasa ada, ya, untuk semua orang. Hanya di situ dituntut sebuah kerendahan hati dari manusia untuk melihat kehadirannya, keterbukaan hati dari manusia untuk menyambut kehadirannya. Ketika aku mengetok pintu, bukalah. Atau ketika ketika hati nurani kita diketok oleh Tuhan, bukalah. Tidak hanya untuk kita sebagai orang Kristen, Katolik, tetapi semua orang. Tuhan itu ada untuk semua orang. Oleh karena itu, mungkin efek lanjut, konsekuensi lanjut dari hal itu, ya, kita sebagai manusia itu penting sekali membangun saling menghormati, menghargai, menjaga, saling membantu, saling memberi. Karena eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia itu ya bukan dari dunia yang berbeda, tangan yang berbeda-beda, tetapi kita datang dari satu tangan yang kudus. Hanya saja cara kita untuk mengalami dia, untuk sampai kepadanya itu yang berbeda. Tapi inti dari eksistensi hakikat kita sebagai manusia di dalam kemanusiaan itu sama. Tidak ada yang berbeda. Kita memiliki suatu nilai yang sama, yang universal, nilai kemanusiaan. Karena itu bahwa kita percaya Allah hadir untuk semua orang, dan sikap yang perlu kita bangun adalah sikap saling menghormati, menghargai satu terhadap yang lain. Di samping itu juga iman kita masing-masing akan Allah itu meskipun dengan cara berbeda, tetapi membawa kita kepada tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan cinta. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah hadir di sana.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita akan Allah yang senantiasa hadir untuk kita semua, hadir dalam diri kita masing-masing. Amin.